Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Unit Huarkelau, NPM 33200031, Prodi Pendidikan Biologi semester 2A. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang film Annelida. Nah, kita masuk pada pengertian Annelida. Pengertian Annelida adalah cacing salamata yang berbentuk gelang, yang memiliki tubuh memanjang, semi-bilateral, bersegmen, dan permukaannya dilapisi oleh kutikula. Yang berikut kita masuk pada ciri-ciri Annelida. Ciri-ciri Annelida ini dibagi menjadi 5 bagian. Nah, yang pertama, memiliki tubuh bersegmen atau berruas-ruas yang mirip dengan cincin dan memiliki otot. Yang kedua, memiliki cincin pencernaan yang sempurna, yaitu mulut, kerongkongan, perut, otot, tembolok, usus, dan anus. Yang ketiga, tubuh dilapisi dengan kutikula yang tipis dan lembab. Yang keempat, sistem respirasi melalui permukaan kulit dan berlangsung difusi. Yang terakhir, sistem saraf berupa ganglion otak dan tali saraf yang tersusun dari tangga tali. Yang berikut kita masuk pada cara hidup Annelida. Cara hidup Annelida ini, yang pertama, cara hidup secara umum. Cara hidup secara umum yaitu hidupnya bebas, akan tetapi ada juga yang hidup dengan parasit yang menempel dan bergantung pada inangnya. Yang kedua, cara hidup secara khusus, yaitu hidupnya di air tawar, perairan air laut, dan tempat yang lembab. Nah, yang berikut kita masuk pada sistem organ Annelida. Sistem organ Annelida ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistem peredaran darah. Annelida memiliki sistem peredaran darah yang tertutup dan pada pembuluh darah mengandung hemoglobin sehingga darah berwarna merah. Yang kedua, sistem pernafasan. Annelida dalam sistem pernafasan berlangsung di seluruh kulit permukaan tubuhnya, tetapi ada sumber yang menyatakan bahwa ada juga spesies yang melalui insang. Yang ketiga, sistem pencernaan. Annelida memiliki sistem pencernaan yang lengkap yang terdiri dari mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Yang keempat, sistem ekskresis. Annelida memiliki organ ekskresis berupa nefrida atau organ ekskresi yang merupakan saluran nefrostom atau corong bersila dalam tubuh, dan nefrotor atau puri tubuh atau tempat kotoran keluar. Yang kelima, sistem reproduksi pada Annelida. Annelida memiliki sistem perkembangan secara seksual. Yang berikut kita masuk pada struktur tubuh Annelida. Struktur tubuh Annelida ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, bilateral simetris, organ yang memiliki 2 sisi. Yang kedua, tribaplastik. Yang berikut kita masuk pada peranan Annelida. Peranan Annelida ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, peranan Annelida yang merugikan dan peranan Annelida yang menguntungkan.
Nah, kita masuk pada peran annelida yang menguntungkan. Peranan annelida yang menguntungkan ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, peran annelida pada makanan manusia. Peran annelida pada makanan manusia ini karena cacing memiliki sumber protein yang berpotensi dimasukkan sebagai bahan makanan. Bahan makanan manusia seperti halnya daging sapi dan ayam. Yang kedua, bahan baku ternak. Bahan baku ternak ini memiliki kandung protein lemak dan mineral yang tinggi. Cacing tanah dimanfaatkan sebagai makanan ternak, misalnya unggas, udang, kodok, dan ikan. Yang ketiga, bahan baku obat. Cacing tanah dipercaya dapat meredahkan demam, menurunkan tekanan darah, menyebabkan bronkitis, reumatik sendi, sakit gigi, dan tipus. Yang berikut bahan baku kosmetik. Cacing tanah dialah digunakan untuk sebagai pelembab kulit dan bahan baku pembuat listrik. Yang berikut obat luka. Lita digunakan untuk memberikan nanah pada luka. Yang terakhir transfusi darah. Hirodi bermanfaat menyimpan darah untuk keperluan transfusi darah. Peranan yang kedua yaitu peran annelida yang merugikan. Peranan annelida yang merugikan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu, dapat menimbulkan penyakit cacing pita, cacing darah, cacing hati, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing filarium. Yang terakhir, menyebabkan anemia seperti cacing darah, cacing tambang, pecat, dan limfa. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.